Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ismatul Rahma. Pada kali ini saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tetap mengutamakan kesatuan dan persatuan. Setelah mengetahui arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri, saya akan memberikan pendapat saya dari sudut pandang saya mengenai wawasan kebangsaan dari segi kelebihan, kekurangan, potensi, dan ancaman yang akan terjadi. Yang pertama yaitu keunggulan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 pulau, yang letaknya juga cukup strategis, yaitu berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi ini membuat Indonesia berada pada posisi silang dunia. Alhasil, Indonesia menjadi wilayah yang jadi tujuan untuk dilewati atau disinggahi bangsa-bangsa lain, yaitu sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Indonesia juga kaya akan sumber daya laut. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim juga dapat membawa dampak negatif, yaitu pembangunan sarana-prasarana yang kurang merata. Artinya, pembangunan hanya dipusatkan di daerah atau wilayah tertentu saja. Kemudian budaya Indonesia asli dapat perlahan luntur karena kentalnya pengaruh budaya asing terhadap masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki luas perairan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daratannya. Dengan wilayah laut yang lebih luas tersebut, bidang kelautan tentu bisa menjadi potensi yang sangat besar untuk memajukan perekonomian. Contohnya yaitu di sektor perikanan, dan pantainya juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Selain potensi yang dimiliki sebelumnya, karena berbentuk kepulauan, ini akan menimbulkan dampak yang akan menjadi ancaman. Misal salah satunya yaitu pembangunan yang kurang merata, akan membuat masyarakat merasa kurang diperhatikan, seperti halnya yang terjadi di Papua pada saat ini. Karena masyarakat Papua merasa tidak diperhatikan atau terkesan diabaikan menyebabkan mereka mempunyai keinginan untuk mendirikan negara baru. Mereka membentuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menginginkan Papua merdeka dan pisah dari NKRI. Nah, selanjutnya adalah tokoh-tokoh inspiratif yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Sosok yang pertama yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti membuktikan bahwa wanita juga memiliki integritas dan kehormatan yang setara dengan pria. Cara yang digunakan Ibu Susi selama menjabat sebagai menteri dilihat dari gaya kepemimpinannya yang tegas serta berani bertindak demi menjaga laut Indonesia. Ibu Susi dikenal dengan kebijakannya dalam menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Sosok selanjutnya yaitu Bapak Sandiaga Uno. Beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nilai bela negara yaitu beliau cinta tanah air. Hal ini dilihat dari upayanya memajukan desa-desa kecil di Indonesia melalui program-program yang ia miliki. Selain itu, dia juga senang mempromosikan wisata-wisata yang ada di daerah dengan cara mengunjunginya secara langsung. Hal ini membuat warga negara Indonesia juga tertarik untuk mengunjunginya. Contohnya pada saat dia mengunjungi wisata rambang-rambang yang ada di Maros di Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Mereka berdua adalah pasangan ganda putra pebulu tangkis nasional Indonesia yang memecahkan rekor peringkat 1 dunia pada tahun 2017. Yang dapat kita teladani dari mereka berdua yaitu cinta tanah air dan menjaga nama baik bangsa dan negara, serta senantiasa memelihara kesehatan dan gemar berolahraga. Nah, itulah tadi 3 dari tokoh yang menginspirasi serta materi mengenai wawasan kebangsaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.